Sebelum kalian lanjut nonton video ini, subscribe YouTube channel Persada Wadah TV dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh dunia. Persada Jaya, Persada Mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Shadaqallahul adzim. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua orang sahabat, yang keduanya ini menjadi muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Keduanya ini saling bergantian dalam mengumandangkan adzan untuk memanggil umat muslim untuk salat berjamaah. Abdullah bin Ummi Maktum ini merupakan salah satu sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiqunal awalun. Beliau ini sama halnya dengan orang-orang Islam lainnya, sahabat-sahabat Nabi lainnya, beliau juga merasakan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan seorang sahabat yang sangat istimewa, walaupun beliau memiliki kekurangan pada fisiknya. Abdullah bin Ummi Maktum ini kehilangan penglihatannya sejak kecil, tapi dengan kekurangannya ini dapat mengantarkan beliau menuju surga. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, "Wahai Abdullah, sejak kapan kamu kehilangan penglihatanmu?" Lalu Abdullah bin Ummi Maktum menjawab, "Sejak kecil ya Rasulullah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, "Jika aku mengambil penglihatan dari seorang hambaku, maka tidak ada balasan yang lebih pantas baginya kecuali surga." Abdullah bin Ummi Maktum ini juga menjadi penyebab turunnya Quran surah Abasa. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara dengan para tokoh Quraisy. Lalu Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang kafir Quraisy. Lalu Abdullah bin Ummi Maktum datang. Lalu Abdullah ini meminta Rasulullah untuk membacakan kembali ayat-ayat yang telah Rasulullah sampaikan tadi. Tapi Rasulullah tidak menghiraukan apa yang Abdullah ini ucapkan. Beliau bukannya mengabaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, tapi beliau lebih berharap agar orang-orang Quraisy ini mendengarkan dakwah Rasulullah ini. Lalu ketika pertemuan Rasulullah dengan orang-orang Quraisy ini telah selesai, maka Allah berkenan untuk menegur Rasulullah dengan turunnya Quran surah Abasa yang malaikat Jibril bisikan kepada Rasulullah, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan seterusnya hingga ayat ke-10. Maka sejak saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Kemudian ketika datang perintah berhijrah, Abdullah bin Ummi Maktum tetap mengikuti hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, walaupun beliau tidak dapat melihat, tapi beliau tetap mengikuti hijrah itu. Lalu ketika sampai di Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum ini menjadi muadzin bersama Bilal untuk mengumandangkan adzan ketika datang waktu sholat. Lalu ketika datangnya bulan Ramadan, Abdullah dan Bilal bin Rabah saling bergantian dalam mengumandangkan adzan.
ketika Bilal yang mengumandangkan azan untuk menandai waktu sahur, maka Abdullah bin Maktum ini yang menandai datangnya azan subuh, yang mengumandangkan azan subuh untuk menandai datangnya waktu subuh. Lalu Abdullah bin Maktum ini juga sangat dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang menuju ke medan perang, maka Rasulullah sangat mempercayai Abdullah bin Maktum ini untuk menjadi wali kota Madinah. Begitu kisah tentang Abdullah bin Maktum. Walaupun beliau memiliki kekurangan pada fisiknya, beliau tidak dapat melihat, tapi Rasulullah sangat memuliakan beliau. Mungkin cukup sekian kultum dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.